Nah kita lihat sekarang bro, Ethereum ini 2.500, kayaknya tambah turun lagi bro. Ya. ETH BTC dominasi di 62,5% ini gimana bro? Ethereum bener-bener turun ya. Sampai weeknya tadi pagi di 2098 bro. Iya. Ya. Jadi apakah ini akan bounce? Harusnya ya. Harusnya ini adalah di area yang teman-teman kalau ke sideline ya dengan Ethereum ya. Saat ini sebenarnya dia ada di demand area dia di weekly-nya, di weekly-nya. Area psikologis lagi ya di 2000. Setelah sebelumnya kita bilang ya area psikologisnya di 3000 ya, Ya. tapi nggak holding true ya. Dan Ethereum ini rally kapan sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari data di Bitcoin halving ya di 2020 ya dia baru rally itu 245 hari setelah halving ya. Dan sekarang ini udah berapa ratus hari setelah halving. Jadi sekitar 280-an hari ya. Jadi Yes. ada sekitar 40-an hari keterlambatan kalau dia masih bisa rally ya. Karena ini pun sekarang dia benar-benar diuji lagi ya. Di dalam low, higher low dan ini juga potensi lagi higher low ya untuk jangka panjang ya. Itulah mengapa ya teman-teman kalau masih percaya ya dengan apapun itu bro ya. Seberat apapun. Kalau misalkan ke kalian pribadi punya tesis bahwa oke Ethereum at some point bakal ke 10.000 ya kalian belinya itu dengan cara masuknya bertahap ya. Kita nggak bisa dalam artian langsung ya untuk dapat satu exposure ya sekali waktu ya sama seperti Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kita DCA ya, di mana ini datanya kalau kita DCA Bitcoin, the best day to DCA Bitcoin itu hari Senin ya, ini menurut data ya. Kalau Ethereum ini hari Selasa ya, itu berbeda-beda. Itulah mengapa ya kita selalu tekanin ya tentang multiple entry, tentang pentingnya masuk bertahap. Karena kalau teman-teman even beli di topnya Bitcoin di 2021, teman-teman beli setiap minggu, setiap bulan, setiap hari bahkan, kalian masih up 103%. Tapi Kan- kalau sekarang turun ya jadinya sekitar 87% up-nya. Teman-teman Ya. tinggal lihat hasil dari borong Bitcoin gue seperti apa kan Ya, hasilnya. benar. Jelas kan. Jadi buat yang bilang oh ini gimana buat dijual dibeli enggak ya teman-teman. Gue bilang waktu itu gue ngomong ke Richard untuk kalau dia pribadi mau jual ya. Tapi kalau gue pribadi kan gue udah view gue tuh dari awal Bitcoin 16.000 itu udah crystal clear bro. Ya. Ya. Jadi yang pertama prediksi Bitcoin ke 10 juta pun half ini prediksi 10 juta di tahun 2009 loh bro. Yes. Dia prediksi Bitcoin satu koin ke 10 juta. Gue diskon deh. Kalau gue diskon bro, karena kenapa? Hitungan gue sederhana. 93.000 ya, lu kali 31% aja ARR selama 10 tahun ke depan. 2034 itu simple. Lu akan dapat angka di sekitar $1 juta lebih ya. Lebih sekian $1 juta. $1 juta kalau lu rupiahin. Kan sekarang 16.400 bro. Ya. Gue percaya Biden rupiah 20.000 dalam 10 tahun lagi. Kepercayaan gue, mau percaya atau nggak terserah. Bitcoin akan 20 miliar, selesai kan? Jadi kalau targetnya 20 miliar, lu dikasih 105, 120, 90, 80, bedanya di mana? Gak ada jawabannya. Ya, di gua itu nggak ada bedanya dan itu bug dari portfolio gua karena gua orangnya gua udah cukup punya humility bro di market untuk nggak mikir, oh gua mau harus yang kali 30 enggak. Ya. Lu kasih gua 30%, gua jabat tangan lu, Iya. gua hormat, thank you market. Thank you market. 30% tahun ke tahun, thank you market dapat gedung satu, thank you. Benar. Karena ya ini ya nggak perlu kali 2, Nggak nggak perlu. perlu kali 3. Tapi gue dari kecil pun Iya. bro, gue nggak punya mindset kali-kalian dari kecil. Benar. Dulu ada, Iya. awal-awal ada. 3 tahun awal di market ada, pengen kali. Tapi yang terjadi bro dengan kali-kalian, Iya. itu kebakar ujungnya. Yes, Jadi pengen kali masuk jurang. Kali masuk jurang. Di situ gue belajar, market tuh yang penting konsisten bro. Benar. Karena market ini jujur ya, bangsat kadang. Ya ini ya nggak perlu kali 2, nggak perlu Nggak kali perlu. 3, nggak perlu kali 5. Ya yang penting kali masada gitu. Yang penting kali masa ada. Iya. Tapi kalau Nggak kalian perlu lu kali-kali. bener, lu 30% ya, tahun ke tahunnya, lu konsisten. Wah itu uangnya luar biasa loh teman-teman. Enggak. Lu kayak mulai 100 juta, coba lu compound. Coba 100 juta, 30% tahun ke tahun. Kalian tahu gak jadi berapa itu uangnya? Besar sekali loh. Ya. Dan Jadi kita 2 miliar pun lebih. juga sebenarnya memberikan edukasi yang mana kita mau yang terbaik buat teman-teman. Ya. Kita lihat dengan keadaan market sekarang, kalau memang odds-nya yang paling bagus yaitu adalah dominansinya portofolio ke Bitcoin, Ya, ya itu akan kita sampaikan bro ya. Jadi kita bukan Betul. orang yang pengen
ya membawa kalian ya ke sesuatu yang odds-nya itu terlalu kecil buat kalian untung. Nah, ini ada orang goblok lagi bro, namanya Leonardus Ivan nih. Di saat kayak gini bilangnya nggak harus kali-kali. Lu coba pakai otak tadi. Gue baru ngomong apa? Lu nggak paham ya gue ngomong. Iya. Lu kalau beli altcoin 1-2% dari portfolio itu posisi yang berkali lipat itu beda dengan portofolio yang berkali lipat. Ini biar gak goblok-goblok banget. Karena gue bilang orang miskin tuh karena goblok kan. Iya. Jadi apalagi udah goblok, arogan kayak begini. Itu pasti memang miskin. Orang pasti miskin orang ini. Jadi di saat kayak ini bilang gak harus kali. Lu kalau beli posisi kayak lu beli saham nih, small cap. Itu harus kali gitu. Karena itu 1-2% dari portfolio lu. Kalau dikali pun jadi kali 7 pun jadi 7% dari portfolio lu. Bener. Tapi total portofolionya targetnya 30% bos. Lu cari gua atau hedge fund yang kali-kali deh. Nggak ada. Ya lu mau lihat di eShow, Citadel itu cuma 16%. Ya. Yang jago banget kayak Millennium 19%. Ya. Jarang sekali total portfolio tuh bisa kayak kali 2 kali 3. Kita nggak butuh total portfolio. Posisi boleh kali, ya, tapi kecil itu kali. Tapi kalau portfolio itu konsisten. 30. Happy banget. Karena lu pikir Buffett itu uangnya naik segitu banyak, berapa sih dia? 19,5% bos. Iya. Tapi lu bisa konsisten ke 90 tahun. Itu kan game itu kan? Yes. Kalau nggak konsisten kebakar. Gitu. Ya. Ya ini sebenarnya mungkin contoh juga ya bro. Kayak yang kita kasih di dalam. Apakah ada yang play yang agresif ya di dalam? Jawabannya ada ya. Ya. Tapi apakah ada yang fail? Ya ada juga ya. Ya. Contohnya ini ya di create ya kita kasih itu dia naik 3x. Oke, 3x ya. Terus kemudian Vibe juga 300%. Terus kita kasih juga ya R&D Terminal 8x. Oke. Terus kita kasih juga ya Yes No Error ya. Naiknya 7x juga 700%. Kemudian Cookie DAO 200%. Kalau dari segitu yang naiknya kali, kalau kalian masuknya 1%, ya overall gainnya 8%, 7%, 5%, 4% dari keseluruhan portofolio. Kalau ada 2-3 yang salah ya itu anggap aja minus 1%. Betul. Kan? Jadi secara overall kalian tuh harus tetap menerapkan money management yang bagus ya. Jangan ini bisa 800% nih naiknya ya. Terus betul. kamu semua duitmu punya porto 100 juta dimasukin taruh situ. semua, ya kalau itu hilang ya kamu kehilangan semua. Betul. Ya, itulah pentingnya yang namanya portfolio management. Jadi orang kebanyakan ya ingin cepat kaya tapi mereka ini nggak paham dengan overall mindset jangka panjang. Jadi dikasih turun 40% mereka mikirnya kayak wah ini segalanya ya turun. Betul. Kalau itu 1% turun 40% itu kamu hanya kehilangan 0,4% dari keseluruhan portofolio. Dari portfolio. Ya. Exactly. Itulah kenapa kita dari dulu kita ajan tapi gak ada yang mau dengerin bro. Orang mau kaya cepat. Ya. Di sini gue udah bilang. Nih ada yang ngomong si Rashid nih. Porto tetap aman karena entry dari lama dan ikuti praktisi. Pasti banyak yang aman sebenarnya. Yang benar dengerin kita portofolio gue yakin aman. Kenapa? Karena lu ikutin gue dari 2 tahun lalu aja. Borong Bitcoin portofolio lu udah kali-kali berapa? Ya portofolio lo ngomong. Ya. Ya. Altcoin kita mainin 1-2% itu udah jadi berapa? Ya. Jadi portofolio lu, ya kan gue bilang, kok ada yang bisa nangis sih di Bitcoin 94.000 itu monyet dari mana? Dari gua hantu kali itu monyetnya. 94.000 bos. Itu saya tahu sebenarnya. Itu angka mimpi orang 2 tahun lalu bro, mimpi bro. Yang nangis itu antara 3 selalu ya. Satu, gak punya Bitcoin dan gak punya cash. Ya. 2, coba trading 2 arah dengan leverage yang tinggi, tanpa spot exposure. Dan ketiga dia all in 100% di meme coin. Itu kalau kita lihat di city-city luar, mereka teriaknya karena 3 itu bro. Gak punya Bitcoin, gak ada cash buat Serok, terus kemudian coba trading 2 arah ya, terus ke flash Ethereum-nya pakai leverage, sama yang ketiga mereka all-in-nya di meme coin semuanya. Betul. Jadi ya pasti nangis kalau gitu ya di keadaan seperti ini. Betul. Bahkan ya di setiap yang Bro Kakak share juga ya kita pengen buatin dalam. Dia share alokasi portfolio itu seperti apa gitu. Ya ini di bawahnya aja kita jadi selalu bilang harus baca ya. Ya harus 70% Bitcoin ya. Harus ada cash dan tetap risiko kan ya 1%. Ya.